Selamat pagi, Bu Heni. Selamat malam, Ibu Joyce yang di Indonesia, dan juga selamat siang buat teman-teman yang ada di Eropa. Kami mengucapkan selamat datang pada ibadah KTB ini, dan kami senang sekali bisa berkumpul kembali dengan kalian setelah bulan yang lalu. Jadi kita bisa berkumpul kembali pada hari ini, dan puji Tuhan, terima kasih atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita, di mana kita bisa fit belajar firman Tuhan bersama-sama yang hari ini dibawakan oleh Ibu Heni. Sebelum kita mulai, marilah kita awali ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam Injil Matius 11 ayat 28 berbunyi, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Hanya Tuhanlah yang dapat melegakan hati kita. Hanya Tuhan Yesuslah yang dapat memberikan kita damai sejahtera, sukacita. Karena itu, sekarang ini kita sama-sama datang kepada Tuhan, menyerahkan hati kita seluruhnya kepada Tuhan Yesus. Dan sekarang kita masuk ke doa pembukaan yang dibawakan oleh Ibu Indah. Silakan Ibu Indah. Mari kita bersama-satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami mau berterima kasih Tuhan untuk kesempatan sore dan waktu ini yang Bapa berikan bagi kami untuk kesekian kalinya, di mana kami boleh bersekutu di dalam nama-Mu, di mana kami boleh memuji nama-Mu, dan kami boleh memuliakan nama-Mu. Bapa, terima kasih juga Tuhan untuk pemeliharaan Bapa kepada kami masing-masing, kesetiaan Bapa dan kasih Bapa yang selalu Bapa berikan bagi kami masing-masing, sehingga kami hari ini boleh menikmati kesehatan dan tanpa kekurangan satu apapun. Bapa, kami juga mau berterima kasih untuk istimewa yang boleh kami terima, di mana hari ini hari yang sangat indah bagi kami, khususnya di rumah kami masing-masing, di mana kami boleh bersatu hati melalui online ini, melalui Zoom ini, kami bisa memuji dan memuliakan nama Bapa. Bapa, kami juga mau mengingat untuk saudara-saudara kami yang berhalangan tidak dapat mengikuti kebaktian ini, Bapa, supaya menilik mereka dan melawat mereka satu persatu. Tuhan Yesus, kami mau berterima kasih undangan-Mu dan panggilan-Mu untuk kami, Tuhan, di mana yang kami yang letih, lesu, dan beban berat, kami boleh datang kepadamu di dalam setiap saat, dan Engkau akan memberikan kepada kami kelegaan. Bapa, kami mau bersyukur dan makin nyata, Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ pun Bapa akan hadir di tengah-tengah kami. Jadi Tuhan, kami mau membuka hati kami mau menyembah nama Bapa dan jamah Tuhan, dan penuhi hati kami masing-masing dengan Roh Kudus-Mu, dan dengan kuasa Allah yang Maha Tinggi, penuhi kami sekarang juga, dan saat ini juga. Untuk Ibu Heni yang akan menyampaikan firman, supaya Bapak sendiri, Bapak yang akan memberikan Ibu Heni juga kesukacitaan, dan Bapak sendiri yang akan mengurapi beliau. Bapak, kami mau sekarang menyerahkan Tuhan jam yang ada di hadapan kami ini di hadirat-Mu, supaya Bapak sendiri yang akan menyertai semuanya, dan Bapak yang menjauhkan dari segala gangguan, baik internet atau teknisi, Bapak sendiri yang akan memberkati, dan Bapak sendiri yang akan berada di tengah-tengah kami. Terima kasih, kami menyerahkan jam yang ada di hadapan kami ini di hadirat-Mu. Terima kasih Bapak untuk sore hari ini. Dan di dalam nama-Mu Bapa, kami akan membuka PAPD kami untuk sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa.
Amin. 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 Terima kasih Bu Indi. Aman ya. Baik, kita mulai ya. Pendalaman Alkitab hari ini saya akan bawakan melalui firman Tuhan. Alkitab adalah judulnya adalah satu kehendak Tuhan, ya. Kehendak Allah judulnya. Kehendak Allah adalah agar kita mempelajari Alkitab yang di dalamnya banyak sekali rahasia Tuhan. Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman. Itu kalau ibu-ibu mau tahu ayatnya, saya nggak cantumkan di sini, itu ada terdapat di Kolose 2, ayat 2 dan 3. Khususnya di ayat 3 itu berkata demikian, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Jadi ibu-ibu boleh tambahkan di sini rahasia Tuhan itu, firman Alkitab itu ada di Kolose 2 ayat 2 dan 3 ya. Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru adalah GPS. GPS tahu kan ya, kalau kita naik mobil kita pakai GPS untuk menunjukkan arah kemana kita pergi ya. Bagi kita semua untuk menemukan kehendak Allah. Jadi Alkitab itu adalah GPS bagi kita untuk menemukan kehendak Allah. Itu sebabnya kita perlu belajar firman Tuhan supaya kita menemukan kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Ya, Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman. Kita tahu Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman. Seperti yang kita ketahui di kitab Kejadian 1, Allah menciptakan dengan mengucapkan firman dan ciptaannya itu terjadi. Jadilah terang, jadilah cakrawala, maka terciptalah terang. Cakrawala itu adalah kehendak Tuhan. Dengan menciptakan semuanya itu pasti ada tujuannya. Jadi Alkitab ada pun itu ada tujuannya bagi kita ya. Alkitab akan membuka wawasan kita bagaimana kehendak Allah menyelamatkan kita melalui leluhur tokoh-tokoh iman. Khususnya kita kitab Kejadian kita dapat mengetahui kehendak Allah atas umatnya. Melalui Abraham, yaitu umat Israel, cara Tuhan memanggil Abraham itu sangat-sangat unik. Janji Tuhan kepada Abraham dan kepada kita zaman tanah Kanaan, arti rohani adalah surga. Jadi tanah Kanaan itu arti rohaninya adalah surga. Jadi saya lihat di sini ya, Mazmur 148 ini berkata apa? Tolong Bu, Kona baca. Mazmur 148 ayat 5, baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Ya, memberi perintah apa? Mencari kehendak Tuhan. Semuanya akan tercipta apabila kita mau mencari tahu apa yang ada, apa yang Allah kehendaki atas setiap kita. Ingat peristiwa manusia jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Tahu kan ya? Alkitab akibat melanggar dosa itu, melanggar firman itu adalah dosa. Allah bernubuat pertama sekali di kitab Kejadian 3 ayat 15. Silakan Bu. Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Amin. Jadi mari kita mempelajari apa kehendak Allah secara terperinci. Jadi dari ayat ini kita bisa mengetahui nubuatan Tuhan yang pertama kali itu adalah kehendak Tuhan di dalam Alkitab. Makanya kita harus mengetahui fondasi kekristenan kita itu isi dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru itu kan aktornya itu adalah Yesus. Itu awalnya dari mana? Apa sih akibatnya? Nah, banyak sekali anak-anak Tuhan yang udah jadi Kristen pun tidak tahu fondasi-fondasi ini ya. Saya akan memberitahukan ini supaya nanti di lanjut-lanjutnya itu ibu-ibu bisa naik apa yang saya maksudkan itu. Karena poinnya hari ini saya juga mau kupas lebih lanjut lagi itu bagaimana cara kita belajar Alkitab yang benar ya. Oke.
ini kehendak Allah, Yesus mengampuni dosa dengan firman. Seperti yang pernah saya ajarkan bahwa Yesus adalah 100% Allah dan manusia 100%, dan Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa, ya. Itu sudah kita pelajari waktu beberapa waktu yang lalu. Mana bukti di Alkitab Yesus mengampuni dosa manusia? Buktinya ada di mana? Ada ayatnya, Ibu-ibu. Nah, saya akan bacakan di Lukas 7:48. Saya akan bacakan ini ya. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Jelas ayat ini berkata Yesus mengampuni dosa dengan apa, Ibu-ibu? Dengan apa? Dengan berfirman. Jadi Yesus itu berkuasa, dengan berfirman aja dia hanya mengatakan dosamu telah diampuni. Ada lagi ibu-ibu, ini saya akan baca lagi Lukas 5 ayat 20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai dosa-dosamu sudah diampuni. Jelas sekali, hanya Yesuslah yang berkuasa mengampuni dosa dengan cara apa? Dengan cara berfirman, ya. Baik ibu-ibu, saya akan lanjutkan di sebentar ya, saya akan cari ini poinnya. Oke, sekarang saya akan sambung yang keduanya ya. Kehendak Allah untuk memulihkan Taman Eden dengan cara apa? Dengan keharusan kita menerima firman. Di dalam Yohanes 5, tolong Ibu bacakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Amin, amin ya. Sangat amin sekali firman-Nya. Akibat dosa maut dikatakan di dalam Roma 3 ayat 23. Ini famous sekali ya. Sangat terkenal sekali sebab upah dosa itu ialah maut ya. Tetapi karunia Allah kita memperoleh kehidupan yang kekal gitu di dalam Yesus Kristus. Penting sekali bagi kita mempelajari firman karena firman itu sama dengan Allah. Ya, kalau kita tahu ayatnya di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah sendiri. Kalau kita perhatikan Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman, kita dapat mengerti bahwa firman adalah Allah. Sebelum kita bahas tentang mengapa perlu belajar Alkitab, saya mau mengajak ibu-ibu untuk melihat Alkitab itu ada dua sisi. Nah, ini dia. Alkitab terdiri dari dua sisi. Tolong Ibu bacakan. Wahyu 5 ayat 1, maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu, sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, oleh dimeterai dengan 7 meterai. Nah, arti ayat ini ada tulisan bagian luar dan bagian dalamnya. Dari ayat ini mengatakan gulungan itu termeterai. Ada berapa meterainya? Ada 7 meterai ya. Kalau kita ini termeterai, kalau kitab ini maksudnya kalau kitab ini termeterai, umpamanya ada segelnya termeterai, ya, apakah Alkitab ini bisa dibuka? Jelas tidak bisa dibuka, karena udah dikunci dengan meterainya, ada 7 meterai. Jelas tidak bisa karena kitab ini terkunci oleh 7 meterai itu, ya. Yang dapat kita lihat hanya bagian bagian luarnya saja. Jadi bagian dalamnya kita nggak bisa lihat. Jadi kayak satu gulungan, ya kita lihat hanya bagian luarnya, bagian dalamnya nggak bisa dilihat. Kenapa? Karena terkunci, ya. Nah, mari kita lihat ayat selanjutnya. Tolong baca, Bu. Wahyu 10 ayat 2, dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Nah, kalau ayat ini
gulungan kecil yang terbuka, ya. Tapi Wahyu 5 tadi apa? Wahyu 5 itu tadi Alkitabnya masih tertutup, masih terkunci. Kalau Wahyu 10 udah terbuka, ya. Jadi mari kita baca lagi di Wahyu 10. Silakan, Bu, dibacakan. Wahyu 10, 9-11. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah, dan ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu, memakannya, di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Ya, ibu-ibu perhatikan ayat ini ya. Yohanes meminta firman gulungan kitab diberikan dan disuruh makan oleh malaikat. Ya, setelah dimakan di mulut itu terasa manis, seperti madu. Tetapi setelah sampai di perut terasa pahit. Ya, coba berpikir sejenak. Ya, pernahkah makan daun pepaya? Kalau saya doyan pepaya ya, apakah di mulut terasa manis? Tidak, terasa pahit ya. Nah, setelah tiba di perut, nih ya, apakah perut mengatakan, pahit gitu? Enggak kan? Enggak ada. Kayaknya saya berkali-kali makan daun pepaya, enggak ada tuh daun pepaya mengatakan di perut saya terasa pahit ya. Nah, lantas ayat ini apa artinya? Firman di mulut terasa manis seperti madu dan setelah sampai di perut terasa pahit. Apa artinya ini? Ini artinya apa? Ya, waktu kita menerima firman, menerimanya dengan senang, bukan? Banyak tuh kita dengar firman dengan senang. Tetapi waktu mencerna, waktu kita mengaplikasikannya itu, firman itu, waktu kita mau menjadi pelaku firman, ya, firman itu sangat sulit sekali, bukan? Itulah artinya. Manis di mulut, tetapi pahit di perut. Ya, tapi itu harus kita lakukan, ibu-ibu. Perhatikan di ayat 11-nya. Saya baca ya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Ya, ini ayat ini dari kitab Wahyu 10 ini ya, engkau harus bernubuat lagi. Kenapa dikatakan harus bernubuat lagi? Karena ini pernah dinubuatkan dan Tuhan menyuruh untuk menubuatkannya lagi. Ya, dulu dinubuatkan gulungan kitab yang tertutup dan terus dinubuatkan lagi. Setelah gulungan kitab terbuka, ada keharusan dinubuatkan lagi sampai kepada akhir zaman. Itu apa, saudara-saudaraku? Ibu-ibu, itu adalah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan buat kita. Jadi kalau kita belajar firman untuk saat ini untuk apa? Untuk kita bernubuat. Bernubuatnya apa? Untuk menginjil. Untuk menyampaikan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, saudara kita, teman-teman kita ya. Sekarang saya akan masuk ke PowerPoint yang berikutnya. Ini kehendak Allah harus dapat membaca firman dari dua sisi. Bagian luar dan bagian dalamnya. Ditulis di luar itu artinya apa? Itu firman duniawi. Bisa dilihat oleh semua orang. Kalau ditulis di dalam, itu adalah firman yang sorgawi. Harus dilihat secara rohani. Jadi mata kita bisa kita melihat orang secara duniawi, kita bisa melihat orang itu secara rohani, gitu. Kita bisa menilai, gitu. Ibu-ibu kalau belajar firman ya, saya yakinkan kepada ibu-ibu, kalau kita mengerti bagaimana kita belajar firman, kita dikasih insting yang kuat loh sama Tuhan, dikasih sensitif sama Tuhan, kita dikasih kepekaan yang lebih lagi ya. Contoh ada yang menerima firman duniawi, apa itu firman duniawi? Nah, pertanyaannya nih ibu-ibu tanya, Bu Hen, apa tuh firman duniawi? Mengikuti Yesus hanya untuk yang diberkati.
maunya disembuhkan. Ini tipe orang yang mencari berkat saja. Buat saya ini tipe anak-anak. Orang yang baru bertobat cari kesembuhan. Tapi setelah dia bertumbuh di dalam Tuhan, dia nggak cari kesembuhan, dia harus mencari kehendak Allah. Kalau dia hanya mencari kesembuhan aja, mujizat itu masih bayi rohani. Tetapi kalau dia sudah mau tahu, oh aku butuh ini, aku butuh makanan ini. Jadi kita tahu kehendak Allah itu. Kita belajar firman yang benar-benar. Firman yang buat orang nyaman ikut Tuhan, ini adalah level anak-anak ya saudara. Level anak-anak senang jika menerima berkat dan anak-anak gemarnya bermain-main saja. Karena level anak-anak ini belum bisa serius. Contoh lagi, menerima firman surgawi agar membuat kita fokus ke surga. Pola pikir kita berubah untuk mengerti kehendak Allah dengan benar. Kita mengerti arti firman yang tersembunyi. Jadi tipenya ada dua tadi. Kalau tipe anak-anak, mereka hanya mencari berkat, mencari mujizat, mau kumpul-kumpul. Kalau mau nyari yang enak-enaknya aja gitu, bermain-main gitu, kayak anak TK lah. Anak TK itu tahu kan ibu-ibu kalau anak TK kerjanya apa? Bernyanyi-nyanyi, main-main, makan-makan, bercanda gurau gitu kan ya. Tetapi kalau udah anak kuliah disuruh main kayak anak TK, mau nggak mereka? Nggak mau mereka. Pasti mereka nggak mau. Mereka mau mengikuti. Jadi itulah yang saya katakan tadi mengenai kehendak Allah ini. Ada dua sisi, bagian luar dan bagian dalamnya. Ada firman yang duniawi, ada firman sorgawi. Mengerti arti dalam firman, standar kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini penting saudara, kita perlu sekali belajar firman. Arti dalam yaitu arti rohaninya. Betul kita masih hidup di dunia. Dan jangan munafik. Kita masih butuh kenyamanan hidup di dunia. Kita masih butuh berkat-berkat Tuhan. Tapi kita harus sadar semua hal-hal duniawi ini tidak dapat membawa kita ke dalam kerajaan sorga. Jadi stop untuk living di comfort zone. Yang males-males, yang nggak mau mencari kehendak Tuhan, males, stop, bertobat. Stop. Sudah berapa lama kita jadi orang Kristen? Ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, 20 tahun, ada berapa? Mau sampai kapan? Adakah orang tua yang maunya anak-anaknya, tetap aja lu umur 5 tahun, soalnya lagi cute-cute-nya. Aduh, lagi lucu-lucunya. Udah tetap aja 5 tahun, nggak usah gede. Kan nggak mungkin ya. Kehendak Tuhan kita bertumbuh di dalam Dia. Karena banyak sekali ayat kalau kita lihat di Perjanjian Baru, itu banyak sekali Tuhan katakan bahwa kita harus tertanam di dalam Tuhan, kita bertumbuh. Tumbuh kita berbuah, berbuahnya sudah tetap lebat lagi. Nah, berarti subur ya. Nah, sekarang saya akan masuk ke PowerPoint berikutnya. Kenapa ada dua sisi? Coba Bu, tolong dibaca ayatnya Bu. Daniel 12, ayat 8 sampai 10. Adapun aku memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Amin. Kitab Daniel ini nubuatan tentang akhir zaman yang dinubuatkan kepada Daniel. Ya, Tuhan menyuruh Daniel mencatat apa yang dilihatnya. Setelah Daniel mencatat, lantas timbul pertanyaan kepada Tuhan. Tuanku, apakah akhir segala ini? Jelas Daniel mengharapkan jawaban dari Tuhan, bukan? Ya. Sayangnya Tuhan menjawab dengan berkata apa? Pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Wih, tersembunyi dan termeterai sampai pada akhir zaman. Ingat, kita yang termeterai, yang kita baca tadi di Wahyu 5 ayat 1 itu loh ya. Tapi di akhir zaman, di zaman kita sekarang ini nih, ya, gulungan kitab terbuka yang tadi kita baca di Wahyu 10 ayat 2.
Ya, pada akhir zaman kitab ini seperti apa? Banyak orang disucikan, dimurnikan, dan diuji. Tetapi orang fasik tetap berlaku fasik. Ngeri sekali, bukan? Ya, ngeri. Orang fasik tidak seorang pun yang akan memahaminya, tetapi orang bijak bisa memahaminya. Sekarang ibu-ibu tinggal pilih, mau menjadi orang fasik atau menjadi orang bijak. Pasti ibu-ibu mau menjadi orang bijak. Ya, seperti apa yang bijak yang bisa memahami firman, dan seperti orang yang Farisi yang tidak dapat memahami firman. Saya akan, ya ini, tolong ibu bacakan. 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ya, firman ini harus dibaca berkali-kali ya nanti ya. Setiap kita membaca firman yang tidak dapat memahami nilai secara rohani, kita belum mencapai apa? Belum mencapai level kehendak Allah. Ya, saya akan mengajarkan kepada ibu-ibu untuk mengerti, mempelajari secara arti rohaninya. Ya, apa bukti di Alkitab ada dua sisi? Nih, saya buka PowerPoint berikutnya. Silakan Bu dibacakan. Ibrani 10 ayat 1, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Amin. Kalau kita hanya menerima firman duniawi, itu belum cukup. Kenapa? Kita harus menerima firman yang sorgawi. Tujuannya agar kita lebih mengenal siapa? Allah Bapa sorgawi kita. Supaya apa kita mengenal Allah Bapa sorgawi? Supaya kita mengetahui mana kehendak Allah. Mana itu kehendak Tuhan? Kalau kita tidak tahu firman, bagaimana kita bisa menginjili orang lain? Jadi kita harus tahu firman. Ya, di Ibrani 10 ayat 1 itu ada ayat berkata hukum Taurat itu bayangan saja, bukan hakikat. Dan hukum ini itu seperti itu sendiri hanya bayangan saja. Bayangan siapa? Bayangan Yesus. Tadi mana saya lihat ya, Ibrani 10. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Ini dia ibu-ibu di Ibrani 10. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Jadi Ibrani 10 itu bayangan siapa? Yaitu bayangan Yesus Kristus ya. Perhatikan isi Alkitab Perjanjian Lama. Hukum Taurat itu adalah bayangan. Aslinya siapa? Yang seperti kita tahu tadi adalah Yesus Kristus. Jadi isi Alkitab di Perjanjian Baru, ya, isi Alkitab di Perjanjian Baru yang kita bacakan apa ada terkutip isi dari Perjanjian Lama, bukan? Oh, maksud saya gini. Di Perjanjian Baru itu ya banyak sekali ayat-ayatnya yang ada di Perjanjian Lama. Bahkan waktu Yesus diuji juga itu ayat-ayatnya ada di Perjanjian Lama. Jadi apa yang di Perjanjian Lama itu nanti digenapi di Perjanjian Baru ya. Bayangan itu apa? Yang ditulis di luar yang memiliki pengajaran duniawi, sedangkan kewajiban kita harus mengerti yang aslinya, pengajaran yang sorgawi. Tahu nggak kenapa kita harus belajar yang arti aslinya? Ada yang tahu? Saya kasih jawabannya ya. Tujuan kita belajar yang asli agar kita mengerti rahasia yang tersembunyi di dalam Alkitab. Yang tadi di Kolose 2 ayat 2 dan 3. Mengapa kita harus belajar yang sorgawi? Ini adalah karena kehendak Allah agar kita mengenal Dia. Jadi saya memberikan pertanyaan, saya memberikan jawaban juga ya ibu-ibu ya. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang berikutnya. Silakan Ibu membacanya. Galatia 4 ayat 22 sampai 24.
Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka? Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Ya, lihat ibu-ibu di Galatia 4:22 sampai 24 ini, ayat 24-nya baca ya. Ini adalah suatu kiasan. Jadi ini kan yang dibicarakan ini kan sejarahnya Abraham, ya. Nah, sejarah Abraham terus ini adalah sebagai kiasan. Nah, kiasannya di mana gitu ya? Abraham benar-benar eksis loh, ya. Kalau kita bersyukur kita Kristen ini dibandingkan dengan saudara kita sepupu sana yang dari Ismail itu. Kita betul-betul sangat eksis. Bukti fakta dari sejarah Abraham itu ada betul dicatat di dalam Alkitab. Kitab Galatia ini juga dikatakan adalah kiasan dari anak Abraham, ada anak janji dan ada anak daging, ya. Nah, di dalam sejarah Alkitab ada kiasan yang harus kita pelajari. Alkitab artinya maksudnya yang arti duniawinya itu anaknya si Hagar. Tetapi kalau si Sarah itu anak arti rohaninya si Sarah. Di akhir zaman di mana posisi kita adalah posisi daging atau di posisi rohani. Jadi mengerti nggak ibu-ibu ya? Agak sedikit complicated ya. Jadi dari ayat ini, sejarah ini ada 2 artinya. Ada arti yang daging, ada yang arti rohani. Yang daging yang mana? Yang dari si Hagar. Kalau yang rohani dari mana? Ya dari si Sarah ini, gitu ya. Jadi jelas ya. Kita harus menerima janji Abraham supaya kita bisa menjadi keturunan Abraham yang percaya firman Kristus. PowerPoint berikutnya, tolong Ibu bacakan. Roma 1 ayat 20, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Amin, amin. Tidak ada alasan orang menyangkal bahwa saya tidak membaca firman, ya, atau mengatakan saya tidak mengenal Tuhan. Contoh orang-orang di pelosok nih, yang tidak mendengarkan firman Tuhan, ya, dan mereka berdalih saya tidak pernah menerima firman. Ini bukan satu alasan yang berdalih. Tahu kenapa? Ini bukti bahwa tidak dapat menyangkal keberadaan Tuhan. Jadi kitab Roma ini melalui ciptaannya akan bumi ini tidak bisa menyangkal bahwa Tuhan itu ada. Ya, saya akan masuk jelas. Firman, jadi jelas firman Roma ini segala ciptaan adalah kiasan. Dikatakan apa? Melalui ciptaannya akan bumi ini tidak bisa menyangkal bahwa Tuhan itu ada. Dengan melihat segala ciptaan yang ada di bumi, pasti tahu adanya Tuhan, saudara. Manusia tidak bisa menciptakan matahari, bukan? Apakah bisa manusia menciptakan matahari? Apakah manusia bisa menciptakan bulan? Apakah manusia bisa menciptakan bintang, bintang-bintang di langit, dan lain-lainnya? Tidak bisa. Jadi dengan melihat ada bintang, ada bulan, itu udah kiasan. Berarti ada Tuhan yang menciptakannya, karena manusia tidak sanggup melakukannya itu. Masuk ke poin berikutnya, silakan Bu, baca di Yohanes 5 ayat 39. Yohanes 5 ayat 39, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Ya, amin. Hukum Taurat bayangan yang memberikan kesaksian. Tuhan Yesus pertama isi Alkitab, baik dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, memberikan kesaksian tentang Yesus. Saya berkali-kali menceritakan ini ya, perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus. Betul isi Alkitab memberitahukan sejarah bangsa Israel.
tetapi isinya tentang siapa? Yaitu tentang Yesus. Fakta Alkitab memberikan kesaksian tentang Yesus. Yesus itu karena apa? Karena dia adalah aktor utama di dalam Alkitab. Coba Ibu baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Amin, amin. Ayat 1 Korintus 10 ayat 11 ini sangat jelas, semua ini adalah contoh bagi kita sebagai peringatan bagi kita yang hidup di zaman akhir ini, ya. Pertanyaannya, apakah kita dapat melewati akhir zaman jika kita tidak mengerti kehendak Allah? Ada nggak yang bisa hidup sampai saat ini berjalan itu jadi buta, saudara-saudara? Bisa mengerti kehendak Allah nggak kalau dia nggak tahu apa-apa tentang Allah? Nggak mungkin, ya. Jawabnya jelas sekali, tidak ada yang dapat melewati akhir zaman tanpa mengerti kehendak Allah. Pastikan setiap kita mengerti kehendak Allah dengan apa? Dengan belajar firman yang benar. Ya, dengan yang benar. Sedikit Henny kelihatannya, Ibu Henny ini terlalu saklek ya ngomongnya. Nggak ada pilihan lain, saudara. Tidak ada pilihan lain. You mau nggak mau harus ikutin. Kalau tidak mau belajar firman yang benar, kamu nggak akan mengerti kehendak Allah, ya. Mari kita masuk ke poin berikutnya, mengapa harus belajar Alkitab? Ya, ini belajar Alkitab ini saya bawa sedikit. Nanti kalau Tuhan izinkan, Tuhan berkenan semuanya, dia akan mendatang. Saya akan membahas lagi lebih luas lagi mengapa kita harus belajar Alkitab. Jadi poin satunya adalah tidak mengerti Alkitab, kita disebut sesat. Di Matius 22 ayat 29, Yesus menjawab mereka, kamu sesat. Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun apa? Kuasa Allah. Jadi jelas ya firman Tuhan ini kita harus belajar Alkitab, arti luar dan arti dalam. Jadi kita harus belajar arti luar dan arti dalam ya supaya kita tidak tersesat. Poin yang keduanya, mengapa kita harus belajar Alkitab? Ini iman timbul dari pendengaran apa? Pendengaran firman Tuhan. Itu ada ya di dalam Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Kebanyakan orang jika ditanya punya iman, pasti jawabannya punya. Orang yang mengatakan punya iman, tapi tidak mau belajar firman, tidak membaca firman Tuhan. Apakah orang tersebut tergolong punya iman? Nah, iman apa dulu yang didapat? Ya, iman macam apa kalau dia mengatakan dia punya iman tapi dia tidak membaca firman, dia tidak mau belajar firman, yang dia suka cuma dengar-dengar aja kesaksian. Tapi karena gini ibu-ibu, sikap seorang murid itu beda kalau murid itu mau dimuridkan. Nah, itu sikap seorang murid ya. Jadi kita harus punya sikap seorang murid ya. Iman timbul dari pendengaran, sudah kita pelajari tadi. Pertanyaannya, apakah mendengarkan kesaksian dapat menambah iman? Nah, saya tanya ibu-ibu. Tadi nih ya, ada ibu memberikan kesaksian sangat luar biasa. Ya, apakah kita mendengarkan firman-Nya itu menambahkan iman kita? Ada yang boleh jawab? Kalau ayat ini jelas mengatakan bahwa iman kita itu timbulnya kalau kita mendengar firman Tuhan. Jadi kesaksian tadi yang kita dengar itu kita memuliakan Tuhan. Wow, Tuhan itu dahsyat kehendaknya. Akhirnya dia menyelamatkan anaknya itu selamat gitu. Memberikan sukacita, memberikan pertolongan yang besar. Jadi kita mengetahui kuasa Tuhan yang luar biasa. Mujizat masih berlaku. Saya yang bukan anti mujizat ya ibu-ibu ya. Saya masih percaya bahwa mujizat masih berlaku sampai saat ini. Kalau enggak, ngapain kita berdoa dong sama Tuhan? Kita minta Tuhan, tolong Tuhan, sembuhkan kami Tuhan, jauhkan kami dari mara bahaya. Karena doa Bapa kami itu juga kan mengatakan itu, jauhkan kami dari ini. Kita masih percaya. Tetapi yang saya ajarkan di sini ini, kita menjadi Kristen yang dewasa, bukan Kristen yang anak-anak lagi ya.
Nah, iman itu timbul dari pendengarkan firman. Kenapa? Karena firman Kristus adalah Alkitab dari Perjanjian Lama sampai ke Perjanjian Baru, memberikan kesaksian tentang Yesus tadi yang saya ucapkan. Dulu waktu saya berada di gereja lama nih, ibu-ibu, saya memberikan kesaksian. Bapak pendeta berkata kepada saya gini, Bu Hen, nggak perlu, nggak penting mempelajari Perjanjian Lama, karena itu adalah sejarah, karena itu adalah bayangan nanti di Perjanjian Baru, katanya gitu. Yang penting ya nih Bu Hen ya, katanya tahu isi Perjanjian Baru aja, katanya gitu. Untung ya pada saat itu tidak ada yang menahan saya ingin tahu tentang isi Alkitab. Saya ingin tahu banget, haus banget, ingin belajar apa itu isi Alkitab. Nah, jadi itu tidak membuat saya berhenti dengan omongan Bapak Pendeta. Kalaupun ada teman saya ini, kamu nggak usah belajar terus, nggak akan saya dengar, nggak akan saya gubris, karena saya tahu kehendak Allah itu apa dalam hidup saya, ya. Nah, semua karena kasih anugerah atas hidupku yang menuntun saya bertemu gereja sekarang ini, ya. Saya bergereja di gereja aliran sejarah penebusan, ibu-ibu. Kalau ibu-ibu mau tahu dari mana, saya dari gereja Presbyterian, ya, dari sejarah penebusan. Nah, dulu saya awalnya dari Katolik, saya Pantekosta, ke Peto, udah jalan-jalan kemana-mana, keliling-keliling kota, udah waktu-waktunya saya udah melihat yang sana sini. Akhirnya Tuhan menaruh kepada saya untuk betul-betul bagaimana saya supaya tumbuh dewasa. Nah, saya menemukan di tempat sejarah penebusan yang mengajarkan saya, yang saya bagikan ke ibu-ibu ini, sebagian memang saya dapatkan dari sekolah Alkitab saya yang di tempat lain, saya juga campurkan di tempat yang saya dapatkan sekarang ini, ya. Jadi itu saya mau memberikan kesaksian. Sekarang saya katakan tidak mungkin bagi saya ini untuk mengetahui Perjanjian Baru kalau saya tidak tahu Perjanjian Lama. Jadi connecting. Kalau Perjanjian Baru itu aja kita baca, bahkan bisa mengerti. Karena kalau kamu baca Ibrani itu banyak menceritakan tentang Perjanjian Lama nanti, ya. Jadi itu karena kitab Ibrani itu adalah miniatur sejarah perjalanan nenek moyang kita zaman dulu kala. Nah, dulu saya nggak suka baca Perjanjian Lama, tapi setelah saya bertobat, Tuhan berikan saya hati yang baru, semua berubah ibu-ibu, ya. Sekarang saya majukan mengapa kita harus belajar di poin yang ketiga ini. Silakan Bu baca Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, untuk mengetahui kehendak Allah, kita harus belajar firman. Jika kita tidak belajar firman, kita tidak mengenal kehendak Allah. Tapi kita akan mengenal diri kita sendiri. Sedangkan firman Tuhan katakan jangan kamu serupa dengan dunia ini. Jadi ayat ini Roma 12 ayat 2 ini mengatakan kita jangan serupa dengan dunia ini. Materi pelajaran kita akan dapat mengerti lebih luas apabila kita mempelajari apa itu filsafat. Intinya filsafat adalah pengetahuan yang didapatkan. Tergantung pengetahuan itu dari pemahaman diri sendiri atau pemahaman dari firman Tuhan. Itulah sebabnya mengapa kita harus belajar firman dengan benar supaya mendapatkan filsafat yang benar, ya. Nah, yang poin keempatnya Ibu tolong baca Yohanes 3 ayat 12, Bu. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Nah, itu jelas sekali ya Yesus berkata ya. Mungkin ada yang bertanya, apa itu firman duniawi? Firman duniawi itu yang diartikan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Memakai hikmat manusia, ya, yang tidak mengerti isi keseluruhan isi Alkitab. Saya juga dulu tercemar. Saya pernah percaya karena dia pendeta, apa yang diajarkan saya telan bulat-bulat gitu. Tetapi setelah saya belajar eksegesi firman Tuhan, mengartikan firman itu secara benar, baru saya mengerti, waduh, saya udah salah.
Saya harus diganti kantong anggur saya yang baru, supaya saya diperbaharui dengan firman yang baru, dengan firman yang surgawi. Kalau saya mendengarkan pengajaran firman oleh siapapun, saya akan ukur dengan barometer firman Tuhan. Nah, karena udah tahu, jadi diukur sekarang. Benar nggak ini firman Tuhan? Jika nggak mengerti firman, lantas bagaimana cara ngukurnya? Ya, kalau kita nggak ngerti firman, bagaimana cara kita mengukur? Kalau kita bisa mengukur, kalau kita udah tahu firman, oh ini nggak benar nih. Ayat ini bukan mengatakan demikian. Ayat ini enggak, karena ayat ini mengatakan ini. Topiknya begini. Kejadiannya dulu begini. Sejarahnya begini. Jadi kita harus tahu, ya. Kita harus tahu. Dulu nih saya mendengarkan firman, saya cepat sekali berkata amin. Oh iya benar. Kalau dulu tuh kalau kan saya orangnya orang firman. Amin. Amin. Amin saya katakan gitu ya. Haleluya saya gituin. Saya setuju saja apa yang dikhotbahkan. Setelah saya sekolah Alkitab, saya baru mengerti banyak hamba-hamba Tuhan melayani memakai kehendaknya sendiri. Memakai firman itu untuk menopang pengajarannya. Bukan kehendak Tuhan, ibu-ibu. Itu sebabnya kita tidak boleh buta firman. Kalau kita buta firman, itu adalah istilahnya orang buta memimpin orang buta. Ya. Percakapan Yesus dengan Nikodemus ya, menyatakan Yesus datang membawa hal-hal surgawi. Yesus membawa firman surgawi. Banyak yang tidak bisa menangkap maksud Tuhan Yesus. Firman surgawi hanya dapat ditangkap oleh anak-anak Tuhan yang tahu kehendak Tuhan. Perhatikan Yesus berkata apa di Yohanes 3 ayat 12 ini. Aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya? Kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal surgawi, ini direnungkan nanti ibu-ibu. Baca, renungkan. Temukan ini jawabannya sendiri. Jangan tanya saya karena saya sudah ajarkan ya. Jadi nanti ayat ini PR ibu-ibu, renungkan apa yang dimasukkan Tuhan Yesus itu. Kita masuk ke dalam poin berikutnya. Mengapa kita harus belajar Alkitab poin kelima? Bukan berseru-seru Yesus, tetapi kehendak Bapa. Matius 7 ayat 21 ayat 23 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak. Ini, melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ada nggak ibu-ibu yang mau dikatakan Tuhan Yesus? Nggak ada ya? Saya percaya ibu-ibu tidak akan mau ya. Kasihan sekali loh pada akhir zaman Yesus berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kalau orang yang tidak tahu kehendak Allah, itu kita pembuat kejahatan. Sebelum waktu itu orang bisa melakukan berbagai hal, mengusir setan, bernubuat, melakukan mujizat, tetapi pada akhir zaman Yesus berkata, aku tidak mengenal kamu, katanya gitu. Semenjak saya memahami kehendak Allah dalam diriku, aku belajar firman, barulah saya mengerti kehendak Allah supaya saya tidak tersesat diombang-ambingkan dengan pengajaran firman dunia. Saat ini saya menfilter, menyaring ya, pengajaran firman Tuhan. Saya sudah tidak mau sembarangan lagi ikut dengar pengajaran-pengajaran ya atau khotbah-khotbah yang lain. Kalau saya tahu ini miring, saya nggak akan ikuti lagi gitu. Banyak sekali di gereja persekutuan di komsel-komsel yang dibungkus rapih dengan nama ibadah rohani. Tetapi sangat-sangat menyedihkan sekali jemaat hanya diberikan firman yang duniawi. Cermatlah memilih jenis ibadah rohani yang sehat. Banyak sekali pembicara-pembicara di luar sana yang mengikuti kehendak pribadi, nafsu, pengetahuan umum, dan filsafat dunia. Ya, banyak juga sih ibu-ibu ya, kalau saya kasih tahu ya, karena mereka tidak punya pengetahuan. Jadi kan mereka nggak bisa saring, mereka nggak bisa berbagi.
Apa yang kita punya kan baru bisa kita bagi kan. Kalau kita nggak punya apa-apa, apa yang kita bisa bagi? Tentunya kita harus belajar dulu supaya kita bisa membagikan itu kepada orang lain. Bukan salah, ibu-ibu ya, kalau kita mengikuti seminar-seminar, pengetahuan umum, dan hal-hal lainnya, tapi bedakan mana pertemuan rohani dan pertemuan-pertemuan umum. Contohnya nih, ya, pertemuan seperti di KTB ini akan pertemuan anak-anak Tuhan, bukan? Kan nggak ada di sini nih, KTB itu kan pasti tentang bau-bau rohani gitu, pertemuan untuk rohani ya, pertemuan rohani. Jelas sekali di persekutuan seperti ini tempat kita belajar firman Tuhan. Bukan asal berkumpul-kumpul dan ngobrol-ngobrol saja. Ingat, ini bukan tempat arisan, ini bukan kafe, tempat nongkrong. Saya percaya berdirinya KTB ini pasti ada visi dan misinya. Saya nggak tahu nih berdirinya KTB dulu tahun berapa, apa visi dan misinya saya nggak tahu ya. Tapi ini yang saya anggap ya, ini tebakan saya aja ya. Kenapa? KTB ini mempunyai visi untuk pertumbuhan iman. Saya percaya sebelum terbentuknya KTB ini, pasti sudah diberikan hikmat akan kehendak Allah. Amin. Kalau persekutuan KTB, amin. Siapa yang oh, Bu Murni. Amin. Berarti setuju ya bahwa saya Setuju Ibu, setuju ya tujuannya itu. Saya juga setuju. Amin. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi terbentuknya KTB ini pasti sudah diberikan hikmat dan atas kehendak Allah ya. Kalau persekutuan KTB ini tidak mengerti kehendak Allah, maka persekutuan KTB ini tidak sepaham dengan kehendak Allah. Kalau di KTB ini tidak belajar firman dengan benar, bagaimana bisa mengerti firman yang benar? Bagaimana mungkin iman kita dibangun di dalam Tuhan? Kenapa saya katakan demikian, ibu-ibu? Ya. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 3 ayat 12 tadi yang aku baca tadi, aku berkata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi. Ya, jadi itu ayatnya tadi. Kita tidak akan mengerti jika kita nggak mau belajar hal-hal surgawi. Menurut pengamatan saya, banyak persekutuan anak Tuhan kehilangan fungsi. Tidak mengerti kehendak Tuhan. Mari tekun belajar firman, kita akan dipertajam. Yang ini yang tadi saya bilang, kalau kita belajar firman, kita dikasih kepekaan untuk membedakan roh. Ya, kita akan diberikan hikmat untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Maka kita perlu sekali belajar firman. Pasti ada yang bertanya, bagaimana caranya Bu Hen mempelajari firman Tuhan? Saya akan membantu membuka wawasan kita akan apa yang dikatakan firman Tuhan. Apa masih mau belajar ibu-ibu sedikit lagi ya? Mau ya? Oke, saya buka halaman berikutnya. Bagaimana cara mempelajari firman Tuhan? Tolong dibaca, Bu, dalam 1 Korintus 15 ayat 37. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum, biji lain. Ya, ini jadi dalam 1 Korintus 15 ayat 37 ini menerima biji yang tidak berkulit ya. Pertanyaannya, apakah bisa tumbuh yang tidak berkulit tumbuh? Ya, biji yang tidak berkulit itu bisa tumbuh. Pada umumnya kalau kita tanam sesuatu kan biji sesuatu itu kan masih ada kulitnya ya. Umpamanya beras lah, beras udah dipoles, udah dibuka kulit gabahnya udah dibuka. Terus kalau ditanam beras itu apa tumbuh? Enggak kan? Ya, nah mari kita mau belajar mengenai benih ini adalah firman mempelajari menerima biji yang tidak berkulit ya. Coba tabur, maaf. Tuhan pakai contoh-contoh duniawi ini untuk kita mengerti arti rohaninya. Arti rohaninya kita harus menerima firman yang ada makna rohaninya. Ya, firman yang telah menjadi rema dalam kehidupan kita, firman yang memberi pemahaman aslinya. Itu artinya menerima biji firman yang sudah dicerna, ada pemahaman arti rohaninya, ibu-ibu. Ya, di dalam Lukas 8 ayat 11 dikatakan benih itu adalah firman Allah. Firman itu harus dikupas, firman yang sudah dibuka meterainya. Tadi kan kita pelajari itu, firman itu sisi ininya dalamnya sedang termeterai, tetapi di akhir zaman
sudah terbuka ya. Cara kita belajar Alkitab di zaman akhir berbeda dengan belajar Alkitab di zaman dulu. Kita sudah pelajari sebelumnya firman yang belum dibuka masih termeterai. Pada saat ini setiap kita harus mengupas firman supaya menjadi biji yang tidak berkulit. Artinya firman yang sudah dikupas memiliki arti rohani, memiliki rema. Firman sudah dikupas, arti dalamnya belajar firman yang punya arti rohani. Jadi firman sudah dikupas, arti dalamnya belajar firman yang punya arti rohaninya, ya. Pastikan kita menerima firman yang sudah dikupas kulitnya. Coba dibuka coba dibaca Wahyu 10 ayat 11, Bu. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Ya, ayat ini berkata apa? Engkau harus bernubuat lagi supaya yang dulu menerima firman yang berkulit, yaitu firman dunia, sekarang menerima firman yang dikuliti, yaitu firman rohani. Nah, kita masuk poin berikutnya, cara mempelajari firman Tuhan yang kedua. Yesaya 28 ayat 13, terima firman sedikit sini dan sedikit sana. Ya, kalau ayat ini Ibu di kitab Indonesia ya, maka mereka akan mendengarkan firman Tuhan begini, haruslah ya harus mesti begini, mesti begitu. Mesti begini, mesti begitu, itu ejaan Indonesia. Tetapi kalau bahasa Inggrisnya a little here, a little there. Artinya sedikit di sini, sedikit di sana. Arti aslinya juga begitu, sedikit di sini, sedikit di sana. Gitu ya. Terjemahan Indonesia itu salah, saudara-saudara. Yang benar Inggris ya. Jadi saya mau masuk poin yang berikutnya. Cara kita mempelajari firman Tuhan yang ketiga adalah Wahyu 22 ayat ini 18-19. Firman tidak boleh ditambah atau dikurang. Di Wahyu 22 ini famous ya. Ini terkenal ya ayatnya ya. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepada malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau orang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dan dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ya, jadi itulah firman Tuhan yang ada di dalam Wahyu 22 ya. Arti ayat ini firman tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang, harus apa adanya. Tidak boleh ditambahkan dengan ragi manusia. Ragi manusia itu filsafat manusia ya, hikmat manusia, pendapat manusia, pengetahuan manusia, itu tidak boleh dicampur baurkan. Mempersembahkan roti kepada Tuhan harus tidak beragi. Ragi artinya adalah filsafat manusia. Kita sudah pernah tahu ayat itu ya, bahwa kita nggak boleh ada ragi dalam ragi manusia itu karena filsafat manusia, pengetahuan manusia. Saya ada pelajaran saya dapat di sekolah teologi yang mengenai filsafat ini. Nanti kalau Tuhan izinkan saya akan mengumpulkan pelajaran ini. Kalau Tuhan izinkan saya akan membagikan jadi mengerti filsafat itu apa gitu ya. Kita harus menerima firman tanpa ragi, artinya tanpa pikiran dan kehendak kita. Kita harus terima firman yang murni ya, firman yang murni. Sekarang nomor 4-nya, bagaimana cara mempelajari firman Tuhan? Silakan Ibu membacanya. Amsal 20 ayat 25, suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus, dan baru menimbang-nimbang sesudah bernazar. Ya, apa yang dikatakan firman tentang binatang yang berkuku belah, yaitu binatang yang halal. Dan binatang yang tidak berkuku belah adalah haram. Mengapa demikian? Karena binatang yang berkuku belah itu cara makannya bermamamiak. Tahukah bermamamiak cara makan yang dimakan? Dikunyah-kunyah, terus dilepehkan lagi, terus dikunyah-kunyah lagi, ya maksudnya di mulutnya dikumpulkan di mulutnya, terus dikunyah-kunyah lagi, terus baru ditelan ya. Nah, sewaktu kita belajar firman, jangan keburu-buru, harus dimamamiak.
terlebih dulu, dicerna dengan baik, walaupun pendeta yang terkenal sekalipun. Ya, jangan ditelan bulat-bulat. Setiap kita mendengar firman, kehendak kita menimbang-nimbang terlebih dahulu apa itu benar. Kita harus merenungkan kembali sesuai kehendak Tuhan. Seperti binatang yang bermamak-miak, yang mencerna dengan baik, ini halal. Binatang yang tidak bermamak-miak, tidak halal. Jadi sekarang kita mau menjadi apa? Menjadi halal atau tidak halal ya? Itu pilihan ada di tangan ibu-ibu sekalian. Oke? Contoh, binatang ular dapat makan, langsung ditelan bulat-bulat. Itulah pekerjaan iblis. Cara kan udah tahu ya, kalau ular itu kalau nangkep masak terus ditelop, dikeprok, langsung ditelan gitu ya. Itu pekerjaan iblis itu, saudara. Saya udah pernah mengajarkan ya mengenai karakteristik iblis dulu. Saya udah pernah ajarkan itu, masih ada yang ingat. Mudah-mudahan masih ada yang ingat ya pelajaran itu. Binatang ular dapat makanan langsung ditelan bulat-bulat. Itulah pekerjaan iblis. Kita dipengaruhi untuk menerima dan telan bulat-bulat tanpa kita berpikir apakah ini benar. Terkadang juga kita jangan blame iblis ya. Kita harus juga karena rasio kita loh, kita nggak bisa mencernanya, itu ya kesalahan kita juga sih. Jadi kita harus pinter ya. Hati-hati saudara, tanpa pengertian yang benar kita bisa menjadi fanatik dan mendirikan kebenaran sendiri. Kita akan tercemar. Pelajaran hari ini akan saya sambung pada bulan Januari kalau Tuhan izinkan, mengenai pelajaran mengapa kita harus belajar firman Tuhan secara luas ya. Oke. Saya akan menyimpulkan saudara ya, kesimpulan bagi kita mengerti kehendak Allah, suatu kewajiban, keharusan bagi kita belajar firman. Satu, Alkitab terdiri dari dua sisi. Tadi kan saya udah katakan ada sisi dalam dan ada sisi luar ya. Bukti kehendak Allah dalam Alkitab dalam dua sisi ya. Dan ini adalah hukum Taurat, itu adalah bayangan dari Yesus. Sejarah Abraham adalah kiasan. Itu siapa? Hagar yang dunia, yang Sarah yang sorgawi. Tidak ada yang dapat menyangkal adanya Tuhan melalui ciptaannya. Itu kiasan. Ciptaannya itu ada bulan, ada bintang, itu ya. Tidak ada yang bisa menyangkal adanya Tuhan ya. Firman Tuhan memberikan kesaksian tentang Yesus ya. Itu bukti ya. Nah, sekarang yang nomor 3-nya, mengapa kita harus belajar Alkitab? Itu jika tidak mengerti firman, kita tersesat. Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan, agar kita tidak membedakan kehendak Allah, supaya kita tahu firman yang duniawi dan firman yang sorgawi, supaya kita tidak ditolak pada akhirnya. Nanti pada akhirnya nih, nyalah engkau, aku tidak mengenal engkau. Ya tentu kita nggak ada yang mau ya. Dan yang keempat, cara mempelajari Alkitab adalah menerima firman seperti biji yang tidak berkulit. Ya, jadi harus dicerna, ada arti rohaninya gitu. Menerima firman sedikit di sini, sedikit di sana, itu artinya apa? Keseluruhan firman Tuhan. Bukan sedikit di sini, sedikit di sana, itu aja yang diambil. Enggak. Nanti firman Tuhan itu seperti parcel di dalam pikiran kita. Oh, firman ini berkata begini, firman ini berkata demikian, firman ini berkata demikian. Nah, itulah yang jadi barometer kita di dalam firman Tuhan itu. Jadi firman itu sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, keseluruhan firman itu tertumpuk. Nah, ibu-ibu bertanya, oh Bu Heni udah hebat dok. Enggak, saya enggak hebat. Makanya saya masih perlu mau belajar. Enggak ada batasnya. Sampai kapan kita belajar? Sampai kita mati. Karena senior pastor saya mengatakan demikian. Jangan berhenti belajar. Sampai di akhir hidupnya, senior pastor saya mengatakan, dia terus memotivasi kami untuk belajar firman Tuhan. Jadi harus bisa memisahkan diri kita dari hal-hal duniawi ya. Nah, terus kemudian firman tidak boleh ditambah dan tidak boleh kurang. Yang tadi kita baca di kitab Wahyu, menerima firman dicerna, dimamamiak gitu. Terus kita menimbang-nimbangnya gitu ya. Diperlukan keseriusan, tekad, komitmen ya, untuk kita semua mengetahui kehendak Allah, untuk hidup dalam kehendak Allah. Di dalam Alkitab ada seorang nabi, ibu-ibu. Ini saya mau menceritakan tentang kesaksian saya ya. Seorang nabi ini mendapatkan kasih karunia. Siapakah dia yang mendapatkan hati yang baru, batin yang baru, dijauhkan dari kekerasan hati,
dan ketidaktaatan, siapakah dia? Ada yang tahu? Ada nabi yang terkenal? Yeremia, Yeremia. Yang paling Atau tepatnya adalah Yesaya. Nabi Yehezkiel. Oke. Nabi Yehezkiel. Saya akan bukakan ayatnya ya. Ibu tolong dibacakan, Bu. Yehezkiel 11 ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Ya, ini Tuhan ya, lihat ya, mereka Tuhan, Yehezkiel ini nabi yang paling muda ya, yang dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan banyak bernubuat tentang dia untuk membebaskan bangsa Israel waktu itu di dalam ditawan ya. Nah, Nabi Yehezkiel ini berkata kepada kepada Yehezkiel ini akan diberikan hati yang baru di dalam batin mereka. Jadi mereka itu maksudnya kepada umat Israel. Pada saat itu hati mereka tuh batin mereka tuh udah tercemar gitu loh. Ya, terus aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan hati yang taat. Waktu saya membaca firman Tuhan ini, saya berkata, Tuhan, I want it. Aku mau ini Tuhan. Aku juga berharap ibu-ibu punya satu keinginan untuk diberikan batin yang baru, ya, supaya dijauhkan hati yang keras gitu ya. Nah, ada satu lagi ayatnya, ini di Yehezkiel 36. Ini jelas sekali saya dapat firman ini di akhir tahun 11 tahun yang lalu ya, kalau nggak salah 11-12 tahun yang lalu. Saya lupa nyatatnya tahun berapa. Malam tahun baru Tuhan berbicara kepada saya gini, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat.